welcome back to my channel. Bersama aku Ayu Melawati. Jangan lupa klik like, subscribe, dan isi kolom komentarnya, serta aktifin notifikasinya dan share ke semua sosial media kalian. Oke, kali ini aku ingin bahas tentang tes figura. Nah, tes figura itu ada di apa aja sih, Kak? Banyak banget tes SKD yang ada tes figuranya. Ada tes psikologi, tes sekolah kedinasan, kemudian tes CPNS, banyak kan? Nah, pengalaman aku tahun kemarin tes CPNS 2019, di tes SKD aku di bagian TIU mendapatkan 12 soal tes figura ini. Nah, tentunya kalau kita benar semua, udah ngumpulin berapa skor tuh? Sekitar 60 skor kan? Nah, makanya jangan lewatkan trik-trik dan cara mengerjakan tes figura. Kalau mau tahu gimana caranya, tetap ikutin video aku ya. Oke. Teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 1. Oke, di soalnya itu, tara! Jangan rumit ya, ini mudah kok. Ini cuma huruf J, apalagi A, C, X, dan F. Nah, jadi cari yang berbeda dari kelima gambar ini. Ayo coba jawab. Kalau kalian udah dapat jawabannya, kalian kunci ya. Nah, jadi jawabannya adalah D. Kenapa D? Karena kita lihat dari cara buatnya, garis tariknya gitu ya. Oke, kita lihat yang huruf Z. Z gimana sih cara buatnya? Cuman gini kan, 3 kali. Gimana? Cet, 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 gitu. Kemudian huruf A. Tek, 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 3 garis juga kan. Kemudian huruf C. 3 garis. Nah, yang X ini bedanya 2 garis, yaitu tinggal narik 1, 2. Kemudian yang F itu 3 garis juga. Tek, tek, tek. Nah, jadi yang berbeda itu adalah huruf X, yaitu ada di option D. Bisa ya teman-teman? Kalian hebat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini dah soalnya. Tara! Jeng, 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 jeng. Apa coba? Ini adalah jaring-jaring prisma segi 4 ya. Ini kita imajinasikan. Imajinasikan. Ini kira-kira kalau dibentuk bangun ruang itu akan menjadi yang seperti apa? Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah C. Yaitu segi 4 yang bawah itu lebih besar dan segi 4 yang atas, karena prisma itu ya kecil ya. Oke, paham ya teman-teman? Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Coba kita lihat gambarnya. Ini dia gambarnya. Cara. Yuk, siapa yang udah bisa jawab? Langsung kunci jawabannya ya. Jadi, gambar yang cocok untuk selanjutnya adalah yang mana nih? Kita lihat di gambar yang pertama ya. Gambar yang pertama itu ada gambar segitiga yang bertumbuh gitu ya. Sama-sama ujung lancipnya disatukan gitu, ada 4. Kemudian yang kedua, gambar tersebut menjadi 3. Di gambar yang ketiga, gambar tersebut itu menjadi 2. Nah, di gambar yang keempat, gambar yang segitiga numbu itu ada 1. Maka yang selanjutnya adalah gambarnya nggak ada segitiga numbunya. Yo, yang mana coba? Nah, jadi kan di sini ada banyak ya yang nggak ada segitiga numbunya. Nah, kita hitung lagi nih yang ada gambar yang gitu ya. Coba kita hitung. Di gambar yang pertama kan nggak ada tuh gambar yang kayak gitu. Di gambar yang kedua ada 2. Nah, berarti ini kelipatan 2 dong ya. Di gambar yang ketiga, nah kan ada 4 karena 2 tambah 2 kan 4. Nah, kemudian di gambar yang keempat, gambar zznya itu ada tambah 2 lagi, ada 6. Berarti di gambar selanjutnya adalah gambar zznya gitu, ada berapa? Ada 8. Coba mana yang 8-nya itu? Di option D. Hore, kalian bisa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jadi, soal nomor 4 ini adalah soalnya cara. Ini dia bentuknya, tanda plus gitu. Kemudian ada di pojok-pojoknya itu ada gambar lingkaran, ada gambar bintang, ada gambar segi 4, dan belah ketupat ya. Nah, jadi dari gambar ini cara mengerjakannya adalah, oh iya, tunggu. Kalian kalau udah punya jawabannya kunci ya. Coba nanti kita bahas ya. Kalau kalian jawab B, itu adalah jawabannya. Kenapa jawab B? Coba kita rotasi ya. Nah, jadi kalau kita rotasi itu yang A
Ini adalah bentuk tanda plusnya gitu. Bentuknya adalah sejajar gitu ya. Nah, dalam bentuk sejajar ini plusnya gini. Nah, itu segi 4, di bawahnya itu selalu ada bintang. Dan gambar belah ketupat di bawahnya itu selalu ada lingkaran. Coba kita putar ke 180 derajat. Berarti menjadi gambar D. Ya, gambar yang D ini cuma bedanya plus yang terbalik gitu ya. Nah, tapi segi 4 dan bintangnya ini masih tetap sejajar dan lingkaran dengan belah ketupatnya masih tetap sejajar. Berarti sama ya. Nah, kita putar lagi sekitar 105 derajat nih, berarti menjadi yang option E. Di option E ini dia agak nyerong gitu ya. Tapi bintang sama segi 4-nya itu masih tetap sejajar dan lingkaran sama belah ketupatnya itu masih tetap sejajar. Berarti ini di rotasi masih tetap sama posisinya ya. Nah, kita putar lagi sekitar berapa nih? Sekitar 315 derajat ya. Sekitar 315 derajat. Berarti ini masih tetap sama posisinya. Coba kita lihat. Bintang masih sejajar dengan segi 4 dan lingkaran masih sejajar dengan belah ketupatnya ya. Oke, kita lanjut ke yang B. Yang B ini kita rotasi sekitar 270 derajat ya. Ya, kira-kira segitulah ya. Nah, coba kita lihat di yang B ini masih tetap sejajar nggak teman-teman? Kalau menurut aku udah beda nih. Jadi segi 4-nya sejajarnya dengan lingkaran, sedangkan segi 4 itu harus sejajarnya dengan bintang. Nah, malah segi 4 berseberangan dengan bintang ya gitu, membuat diagonal gitu. Dan itu berarti jawaban yang berbeda dari ketika dirotasi, posisi yang berbeda itu cuma di B. Jadi opsi yang benar adalah B. Yang kalian jawab B berarti kalian udah hebat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Nah, di soal nomor 5 ini soalnya adalah cara. Nah, kita lihat bangun mana yang berbeda dari kelima bangun tersebut ya. Nah, jadi cara menjawabnya adalah tunggu, yang kalian udah punya jawabannya kalian kunci ya. Nanti kita samakan dengan aku. Nah, jadi jawaban yang benar kalau menurut aku adalah option A. Pembahasannya adalah kalau misalnya di option A itu bangun luarnya adalah segi 6 dan bangun dalamnya itu adalah segi 8. Itu udah berbeda banget ya. Kalau option B kita lihat bangun luarnya itu trapesium. Bangun dalamnya juga masih tetap trapesium ya. Nah, kemudian yang C, bangun luarnya lingkaran dan bangun dalamnya masih tetap lingkaran. Bangun yang D, bangun luarnya sebelah ketupat dan bangun dalamnya juga masih tetap belah ketupat. Bangun yang E, ini bangunannya aku nggak tahu namanya apa ya gitu. Bangun luarnya itu ya berbentuk ya segi 6 cuman menyudut gitu ujungnya, dalamnya juga sama cuman dibalik aja gitu ya. Jadi yang berbeda adalah di option A. Kalian yang udah jawab option A kalian benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini dia soalnya. Cara. Nah, di soal nomor 6 ini coba kita lihat. Kalau misalnya gambar yang pertama itu akan berubah menjadi gambar yang sebelahnya tuh yang kedua. Maka kalau misalnya gambar yang ketiga akan menjadi gambar yang seperti apa? Oke, kita lihat di gambar yang ke-1 dan kedua ya. Gambar yang 1 segi 4-nya itu sama-sama putih ya warnanya. Kemudian belah ketupatnya nih dari putih menjadi warna hitam. Nah, kita alihkan berarti gambar yang ketiga ini segi 4-nya warna hitam. Nah, kita cari di jawaban option A, B, C, D, E itu yang segi 4-nya warna hitam. Berarti ada di option B, D, dan E ya. Nah, pilihannya. Nah, kemudian kita cari lagi nih yang belah ketupatnya. Nah, di belah ketupat yang gambar yang ketiga ini adalah putih. Berarti akan menjadi hitam. Nah, jawabannya yang benar berarti yaitu D. Karena cuma D yang belah ketupatnya warnanya hitam. Ya kan? Kalian udah pasti benar dong jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Soalnya adalah ini dia. Nah, jadi dari soal nomor 7 ini yang udah punya jawabannya kalian kunci ya. Oke, jadi kalau kita bahas ini cara kerjainnya adalah gambar yang
paling kanan tuh ya, kita sebut yang jajaran paling kanan itu adalah jajaran yang ketiga. Gambar di nomor yang ketiga ini ketika ditambahkan dengan yang kedua, maka akan menjadi gambar yang ke-1 gitu ya. Oke, jadi lingkaran tambah plus, maka akan jadi gambar lingkaran dalamnya plus gitu ya. Nah, yang kedua ini di baris yang kedua bawahnya gambar segi 5 ini, dan dalamnya juga ada segi 5 kecil, maka kalau misalnya dimasukkan ke dalam menjadi gambar yang segi 5 besar di depan dan segi 5 di luar gitu ya, segi 5 kecilnya ada di dalam. Nah, jadi di baris yang ketiga gambar yang nomor 3-nya itu gambar yang seperti apa? Kalau misalnya hasil akhirnya jadi lingkaran dan di dalamnya ada kayak bulat dan ada kacamatanya gitu dua ya. Nah, jadi gambar yang benarnya adalah lingkaran. Option yang benar adalah D. Yang kalian udah jawab D tadi, kalian hebat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Ini dia soalnya. Cara. Nah, kalian rumit gak sih? Ini lumayan sih ya. Oke, yang udah punya jawabannya kalian kunci ya. Kita bahas ya. Kalau misalnya gambar yang pertama ini berhubungannya dengan gambar yang kedua. Jadi yang pertama itu terhadap yang kedua. Seperti gambar yang ketiga terhadap gambar yang mana dari option A, B, C, D, E itu gitu ya. Nah, jadi ini tinggal rotasi-rotasi aja sih. Gambar yang pertama itu dirotasi sekitar 90 derajat ya. Coba kita lihat yang rotasinya 90 derajat ya. Jadi kalau gambar yang ketiga ini seperti itu, kalau misalnya dirotasi 90 derajat itu udah kelihatan dong, garis buka kurungnya itu akan ada madep kemana, berarti akan sejajar seperti ini nih buka kurungnya ya. Kan awalnya dia seperti ini nih buka kurungnya, jadi akan menjadi seperti ini gitu, seperti ini buka kurungnya. Adanya di option, ada di option B sama D. Nah, coba kita lihat ya, kalau misalnya kita rotasi menjadi 90 derajat nih, tek gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita putar 90 derajat itu, maka akan menjadi jawabannya itu ada di B sama D ya. Coba kita lihat dalamnya nih. Kalau misalnya kita analisis dalamnya, kalau diputar 90 derajat itu berarti dari gitu, dari buka kurung yang dalamnya itu gini nih, ini gini ya. Kalau misalnya kita putar 90 derajat berarti menjadi gini ya. Oke? Oke, nah berarti jawabannya adalah B. Karena kalau D itu buka kurung dalamnya itu diputarnya bukan 90 derajat, tapi itu berapa derajat tuh? 180 tambah 90 berarti sekitar 270 derajat ya. Iya gak sih? Ya pokoknya gitulah, intinya yang B aku jawabnya. Yang kalian jawabnya itu kalian benar. Hore. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Di nomor 9 ini gambarnya adalah tada. Ini ada segi 4 dan kubus ya. Nah, jadi kalau gambar yang pertama itu akan menjadi gambar yang kedua. Nah, maka gambar yang ketiga akan menjadi gambar yang seperti apa? Yang udah punya jawabannya kuncinya. Jadi kita bahas, kalau menurut aku kubus ini yang besar akan menjadi kubus yang kecil. Jadi jawabannya adalah B. Ini mudah banget teman-teman. Yang kalian jawab B, kalian benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Ini dia soalnya. Nah, jadi dari option nomor A, B, C, D, E ini, manakah jaring-jaring kubus yang sesuai dengan gambar kubus yang ada di gambar yang paling kiri ya? Oke, berarti ini A dan Z-nya itu akan berdampingan, sedangkan di bawah huruf Z itu ada garis hitam putih ya, ada gambar hitam putih, di mana gambar hitam putih itu akan membelah secara vertikal huruf Z gitu, sedangkan akan sejajar dengan huruf A ya. Jadi yang mana yang benar? Yang kalian udah punya jawabannya kalian kunci ya.
Jadi jawaban yang benar adalah D. Kenapa harus D? Karena di situ A-nya itu udah sejajar dengan garis yang hitam putih, sedangkan garis hitam putihnya itu kalau kita sambungkan akan membelah secara vertikal huruf Z. Ya, jawaban yang benar adalah D. Oke, kalian hebat. Terima kasih telah menonton video yang telah aku buat ini dari tes figural. Semoga kalian bisa menganalisis tes-tes figural dan bisa menjawab dengan benar. Karena dipastikan dalam kisi-kisinya di SKD ini, tes figural ada di TIU dan banyak banget nomornya. Kalian bisa cek di kisi-kisi video yang telah aku buat ya, kisi-kisi SKD itu apa aja, ada videonya. Nah, ini dia. Nah, jadi kalian tinggal klik yang link yang tadi itu. Nah, jadi kalian harus bisa belajar untuk mengumpulkan soal dari tes figural dengan banyak. Lumayan loh. Aku aja bisa ngumpulin 60 skor gitu ya. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan di video ini. Terima kasih telah menonton video yang aku buat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi depannya nggak salam ya, maaf ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan isi kolom komentarnya serta aktifin lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dah.